Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zia Nabila dengan NIM 240503110032 dari kelas PPSA Angkatan 2024. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pelatihan dan juga pengembangan dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Langsung saja, yang pertama, apa sih pelatihan dan pengembangan itu? Nah, pelatihan itu kegiatan yang berfokus pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan karyawan agar mereka semakin jago pada pekerjaan yang sekarang. Sedangkan pengembangan itu bertujuan lebih ke jangka panjang agar karyawan siap sama tugas atau posisi di masa depan. Nah, yang kedua, siapa saja sih yang terlibat dalam pelatihan dan juga pengembangan? Tentunya yang terlibat yaitu HRD sebagai penyelenggara, yang kedua ada manajer yang ikut mengarahkan, kemudian pastinya karyawan sebagai peserta pelatihan dan pengembangan itu sendiri. Nah, kadang juga perusahaan itu tidak hanya melibatkan internal perusahaannya saja, tetapi terkadang ada beberapa perusahaan yang mengajak lembaga luar seperti BNSP atau prakerja atau lembaga training profesional lainnya. Nah, yang ketiga, gimana sih proses dari pelatihan dan pengembangan ini? Untuk prosesnya itu bermacam-macam. Bisa melewati pelatihan, workshop, seminar, mentoring, atau langsung praktik di tempat kerja atau yang kita sebut sebagai on the job training. Nah, kalau pengembangan itu bentuknya seperti rotasi kerja, seperti studi lanjut, atau program karir jangka panjang. Nah, yang keempat, kapan sih dilakukan pelatihan dan pengembangan itu? Untuk pelatihan itu biasanya diadakan waktu karyawan baru masuk perusahaan, atau ketika ada teknologi baru, atau ketika perusahaan ingin meningkatkan performa karyawan-karyawannya. Sedangkan pengembangan itu lebih rutin dan juga berkelanjutan. Nah, yang terakhir, di mana sih tempatnya atau di mana sih proses dilakukannya pelatihan dan pengembangan? Nah, untuk proses dilakukan pelatihan dan pengembangan itu tidak harus selalu di dalam kantor, tetapi bisa diadakan di luar kantor atau di luar perusahaan. Bisa dilakukan di lembaga training atau bahkan online melalui platform atau e-learning atau platform-platform lainnya. Jadi kesimpulannya, pelatihan dan pengembangan itu sangat penting. Bukan hanya soal membuat karyawan lebih siap kerja di masa sekarang, tetapi mempersiapkan mereka untuk lebih siap bekerja atau menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.